Seiring dengan bertambahnya usia anak menjadi remaja, biasanya mulai muncul perasaan tertarik pada lawan jenis. Wajarkah perasaan ini? Apa yang menyebabkan perasaan ini muncul? Bagaimana menyikapinya? Apa yang harus dilakukan orang tua jika mendapati anaknya mulai jatuh cinta? Nah, kawan, mari kita simak bersama obrolan solutif secangkir teh dengan tema Aku Jatuh Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali saya, Miss Wuri, sore ini akhirnya bisa bertemu dengan Anda semua di podcast Secangkir Teh. Podcast singkat bermanfaat yang membahas tentang problema seputar anak dan remaja. Sore ini saya akan ditemani oleh sahabat saya, Miss Happy. Beliau adalah seorang psikolog pendidikan yang berpengalaman dalam menangani problema seputar anak dan remaja. Saya juga akan ditemani oleh sahabat saya, Miss Hem. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan, pemerhati anak dan remaja, dan sampai sekarang masih aktif mengisi program radio di salah satu stasiun radio di Surabaya. Nah kawan, sekarang mari kita simak obrolan singkat bermanfaat dalam podcast Secangkir Teh berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo Miss Happy, apakah sudah hadir? Sudah, halo Miss Puri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Miss Happy? Kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah, baik sekali, aman, tentram, damai. Luar biasa. Nah, kita hari ini menunggu satu teman kita lagi nih, Miss Happy. Miss Hem, apakah sudah hadir? Hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you today, Miss? I'm good. Very good. Okay. That's great. Okay. Karena kita ini ceritanya podcast yang singkat, jadi kita langsung tutup poin. Ya. Yes. Pertanyaan untuk Miss Happy nih, Miss Happy. Kita sore ini tuh membahas tentang tema Aku Jatuh Cinta. Wow, amazing. Oke deh. Usia remaja itu kan anak-anak mulai tumbuh rasa tertarik pada lawan jenis. Nah, benar. Ini sebenarnya wajar atau enggak sih sebenarnya kalau mereka punya perasaan tertarik pada lawan jenis di usia remaja? Dan apakah itu ada hubungannya dengan pertumbuhan atau perubahan fisik mereka gitu? Baik Miss Puri, jadi wajar banget ya kalau anak-anak remaja itu sudah mulai punya ketertarikan gitu sama lawan jenisnya, gitu ya. Penyebabnya banyak ya, karena yang pertama memang benar tadi dari sisi perkembangan gitu. Mereka sudah melalui masa pubertas, di mana kalau di masa pubertas itu kan banyak sekali terjadi perubahan hormon-hormon, terutama hormon seksual. Nah, anak yang sudah pubertas, apalagi yang sudah menarke atau sudah mengalami mimpi basah, itu artinya mereka sudah matang alat-alat reproduksinya gitu. Sehingga memang mereka punya ketertarikan yang berbeda gitu ya kepada lawan jenisnya. Tapi untuk ukuran anak-anak SMP atau mungkin SD akhir gitu, ini sebenarnya mereka masih pada taraf suka gitu ya, bukan yang cinta atau yang kemudian sampai mengarah pada kepikiran pengen nikah, hubungan pernikahan. Benar, hubungan pernikahan belum sampai yang seserius itu gitu. Jadi berdasarkan perkembangannya dan satu lagi berdasarkan lingkungannya itu sebenarnya sangat berpengaruh mengapa anak-anak remaja sekarang sangat mudah untuk suka atau jatuh cinta pada lawan jenisnya gitu. Berarti Miss Happy sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya. Jadi itu adalah hal yang harus kita terima. Mungkin karena itu adalah salah satu fitrah kita sebagai manusia, itu sebenarnya dibekali oleh Allah itu rasa cinta gitu ya kepada sama manusia. Jadi akhirnya itu adalah hal yang wajar kalau kita
tertarik pada lawan jenis. Nah, sekarang Sangat. pertanyaan buat Miss Hem nih. Miss Hem, kalau itu adalah suatu hal yang salah satu fitrah manusia untuk mencintai. Nah, berarti bagaimanakah sikap yang harus diambil? Bagaimana caranya menyiasati supaya rasa tertarik ini itu tidak menjurus ke hal-hal yang negatif, misalnya merusak konsentrasi belajar atau jadi gagal fokus mereka, ya gimana ini misalnya? Iya, mungkin ada baiknya kita bagi dua frame ya. Frame pertama mungkin dari orang tua dulu, karena apapun itu hubungan terbaik antara anak dan orang tua adalah ketika mereka berkasih sayang terlebih dahulu. Nah, sebelum mereka mengenal kasih sayang itu dari orang lain, harusnya keluarga yang akan memberikan kasih sayang itu kepada anak-anak mereka, khususnya anak-anak yang udah remaja. Kebanyakan kasus yang terjadi sih, rasa suka itu akan menjadi sesuatu yang negatif itu karena tidak tepat di dalam tidak tepat dalam mengungkapkan, tidak tepat dalam memilih gitu. Nah, pilihan-pilihan itu gitu ya. Iya, mengekspresikan juga. Saya bilang pemilih karena kadang-kadang begini, di rumah dia sedang haus untuk diperhatikan oleh ayah misalnya atau sosok laki-laki, tapi kemudian dia tidak dapat itu, sehingga ketika ketemu dengan sosok laki-laki di luar sana, bahkan melalui media sosial gitu kan, dia akhirnya ada orang yang perhatian padaku gitu kan. Akhirnya ya menikmati itu sebagai sebuah perhatian. Nah, karena saat ini kita nggak bisa menafikan sisi gadget yang begitu luar biasa untuk bisa diakses oleh anak-anak kita. Nah, yang kedua, ketika mereka punya perasaan itu, sesungguhnya ngomong di dunia pendidikan, maka guru pun harus aware apakah perasaan itu benar-benar sudah menjurus kepada sesuatu yang dikhawatirkan, atau sesungguhnya itu malah sebagai pintu pembelajaran di mana anak akan kita berikan ruang. Ini loh hak-haknya gender perempuan, bagaimana kemudian dia bisa menjadi perempuan yang cerdas, bagaimana dia kemudian menjadi perempuan yang mampu untuk menjaga dirinya. Begitu pula kita berikan pendidikan itu juga kepada anak-anak laki-laki kita di masa ABG. Bagaimana kemudian menghormati seorang perempuan, bagaimana kemudian kamu berperan di dalam keluarga, ibunda itu seperti apa, kalau punya adik perempuan seperti apa, punya kakak perempuan seperti apa. Nah, bisa jadi pintu pendidikan itu yang harus kita buka. Itu yang saya bilang dua frame. Frame yang tidak kalah pentingnya dari situ, dua pihak ini, orang tua sama pendidikan atau di lembaga guru misalnya, ya harus ngomong terkait dengan kesamaan visi misi agama yang dianut. Kalau kita di sekolah muslim, orang tuanya juga muslim, ya bagaimana kemudian konsep pendidikan agama itu bisa menjadi rem bagi anak-anak yang sedang tumbuh kembang keremajaannya ini. Kalau di agama lain juga pastinya punya juga rule-rule yang mereka juga harus lakukan, dan saya yakin kok tidak ada ya satupun agama yang kemudian membebaskan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu tidak ada gitu ya. Sehingga balik lagi orang tua atau keluarga, saya lebih suka menyebutnya keluarga, harus menjadi tempat yang paling nyaman, tempat kasih sayang itu tumbuh dan berkembang serta menjadi kekuatan mereka. Di sekolah adalah pendidikan itu semua orang aware bahwa menghormati peran masing-masing itu adalah istimewa, sehingga semua orang hanya akan melihat bahwa perasaan cinta yang saat ini tumbuh berkembang di dalam dirinya itu adalah sebuah pintu pengetahuan yang diberikan Allah kepadanya, dan lurus tidaknya dikendalikan oleh konsep beragama yang mereka punya. Itu. Oke, luar biasa ini. Mantap sekali. Misalnya saya mau nanya ini, kalau misalnya tiba-tiba ada seorang anak yang bilang ke orang tuanya, "Mah,
kayaknya aku naksir deh sama kakak kelasku si A gitu. Deng. Deng deng gitu ya Miss ya. Kan biasanya ada background musiknya gitu ya. Deng deng. Nah, itu orang tua bagaimana nih menyikapi hal yang seperti ini seharusnya gitu? Iya, jadi kalau tadi kita runut dari awal kan sebenarnya rasa suka kepada lawan jenis itu wajar dan itu fitrah dikasih sama Allah gitu ya, karena memang nantinya akan berpasang-pasangan gitu. Dan yang kedua tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Hem, bahwa keluarga itu adalah pintu pertama dan utama gitu. Jadi meskipun mungkin ada deng-deng kagetnya gitu ya, itu sebisa mungkin kita memang tenang gitu ya di di hadapan anak-anak gitu ketika mereka cerita gitu. Yang pertama kita gali dulu aja gitu, kita biarin mereka cerita dulu gitu, jangan sampai kita malah dipenuhi oleh persepsi dan kekhawatiran kita sendiri yang sebenarnya mungkin nggak separah itu loh yang terjadi di anak-anak gitu. Jadi pertama memang kita gali, kita jadi temannya mereka. Oh ya, kita interest gitu ya, excited gitu dengan apa yang mereka sampaikan, kita ajak ngobrol, kita gali seperti apa sih, sudah sejauh mana sih perasaan itu, apa yang mereka pikirkan tentang itu dan sebagainya gitu. Baru nanti ke depannya diajak komunikasi dua arah gitu tentang yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Ham tadi ya gitu, bahwa memang ini adalah anugerah dari Allah gitu, tapi tetap kita harus bisa mengelolanya. Kita diberikan akal pikiran gitu ya, kita diberikan hati, kita diberikan norma moral agama, itu semua adalah penjaga kita gitu, supaya kita bisa mengoptimalkan fitrah yang dikasih sama Allah ya, rasa suka ini tadi menjadi rasa suka yang memang berefek positif sama kehidupan kita sendiri. Tadi menambah semangat untuk ke sekolah mungkin gitu, jadi lebih semangat untuk mengembangkan diri mungkin supaya terlihat supaya jadi lebih hebat gitu, supaya lebih teratur gitu mungkin kehidupannya gitu ya. Jadi itu motivasi itu akan lebih baik, seperti itu ya Miss, kurang lebih. Baik Miss Happy, berarti orang tua harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk bercerita gitu ya. Yang benar, mereka jauh dari judgement gitu ya, didengerin dulu, digali dulu, baru nanti diarahkan gitu ya. Nah sekarang gantian lagi ke Miss Hem. Nah, Miss Hem, bagaimana sih di agama kita itu, karena kita Muslim ya, itu bagaimanakah agama kita mengatur rasa jatuh cinta? Iya. Ya, saya kembali mengatakan fitrah itu hanya Allah ya, yang kemudian menitiskan itu di dalam hati kita semua, dan Allah yang maha membolak-balikkan hati kita. Maka kita harus mulai benar-benar menanamkan cinta. Yang pertama yang ada di hati hamba adalah Khaliknya, yaitu Tuhannya. Cinta kedua adalah kekasih dari Tuhannya, yaitu siapa ya? Rasulullah kita. Kalau kita ngomong langsung fokus di agama kita ya. Di bawah itu ada lagi siapa? Ada kedua orang tuanya. Sehingga memang keteladanan orang tua ketika memperlihatkan rasa kasih dan sayang di keluarga itu sangat diperlukan. Itu. Jadi tingkatan cintanya itu mulai dari ketauhidan kepada Allahnya, itu pun dari orang tua. Bagaimana kenal dengan Rasulullah itu juga dari orang tua, dan orang tua itu sendirilah yang akan menjadi tokoh utama di mana yang paling harus dicintai dan nanti membaktikan diri ya orang tua. Karena kalau saya begini ya, ada ketika orang tua itu keliru dalam tanda kutip, keliru memotivasi anak. Misalnya begini, kamu sekarang udah punya pacar, bawa dong ke rumah. Nah, itu aneh. Itu berarti orang tua sudah tahu bagaimana agama mengatur itu, bahwa tidak ada namanya pacaran kalau di dalam kita ya. Bahkan bersilaturahim itu harusnya memperpanjang usia itu dengan seperti apa cara bersilaturahimnya. Tapi perkataan orang tua yang kemudian, kamu udah punya pacar belum, bawa dong, mama pengen kenalan atau papa pengen kenalan. Nah itu tidak jarang juga kemudian ada anak yang bilang, nggak apa-apa kok Miss, kata papa itu aku digandeng nggak apa-apa, terus katanya kalau dicium pipi saja nggak apa-apa. Waduh, nah itu kan berarti dari mana pendidikan untuk yang diturut itu agama, apa kemudian
Yang dari orang tua sendiri juga agak melenceng gitu kan. Sedangkan agama itu mau orang tua, mau anak-anak, mau siapapun, bahkan yang beragama beda sekalipun dengan kita pun harus sama-sama untuk melihat nilai-nilai agama ini sebagai rem bagi pemeluknya gitu. Nah, kalau saya disuruh tegas lagi ya saya bilang agama tidak pernah mengatakan bahwa jatuh cinta itu yang nomor sekian, nomor satu itu manusia sesama manusia. Tidak, orang bisa jatuh cinta kepada sesama manusia, maka saya mencintai Anda, Miss Happy sama Miss Wuri, karena Allah semaikan perasaan cinta itu sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya karena Allah yang kasih rasa cinta di dalam hati saya untuk Anda berdua, gitu. Ya, luar biasa ini. Wah, jadi istilahnya bisa kita simpulkan ya bahwa perasaan tertarik pada lawan jenis yang mulai muncul pada remaja itu adalah hal yang wajar. Yes. Dan harus diterima sebagai fitrah manusia. Tentu. Dan keluarga serta awareness atau kepedulian lingkungan sekitar itu memegang peranan penting untuk mengawal proses tumbuh kembang remaja ini agar mereka berada di tempat yang benar gitu ya, punya tempat yang nyaman untuk bercerita, gitu, untuk melewati masa-masa krusial mereka ini ya di remaja ini. Oleh karena itu, kayaknya kita perlu kampanye untuk next podcast kita harus campaign. Bagaimana sih menumbuhkan lingkungan yang cukup kondusif untuk mengawal anak-anak remaja? Itu karena beda banget remaja saya dulu dengan remaja sekarang. Sekarang sudah nggak remaja ya, Miss Hem? Remaja sih, ya begitulah. Baik. Terima kasih ini ya, kita semua harus selalu ingat tadi ya, last but not least, agama adalah rem paling pakem yang bisa menyegah kita semua. Ya, karena kebutuhan utama. Ya, kebutuhan utama batiniah manusia itu agama. Jadi harus dikenalkan itu dulu supaya mereka kemanapun mereka pergi, dengan siapapun mereka jatuh cinta, maka agama yang akan menjadi tali utamanya. Luar biasa, sepakat. Ya. Terima kasih atas kebersamaan sore ini, Miss Hem. Yes. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali, senang sekali. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang tidak kalah serunya. Oke. Nah, bagi kawan yang ingin bertanya atau curhat seputar dunia anak dan remaja bisa mengirimkan email ke secangkirtehsore@gmail.com. Sebutkan usia ya agar kami bisa memberikan saran yang sesuai usia kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.